Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Ade Sobar. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Keperawatan tingkat 2. Nah, di sini saya akan melakukan pencase atau penyuluhan kesehatan kepada pasien yang mempunyai perilaku kekerasan. Nah, tugas ini untuk memenuhi tugas PBK keperawatan jiwa. Dosen pengampuhnya itu Bapak Suryomo. Untuk lebih detailnya lagi, kita lihat videonya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Ajang. Bapak bisa panggil saya Perawat Ajang. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Gunawan. Oh, baik. Bapak Gunawan ya. Ya, Pak, di sini saya dinas dari jam 7 sampai jam 2 siang ya, Pak. Nah, sebelumnya di sini kita akan diadakan penyuluhan ya, Pak. Saya memberikan materi kepada Bapak itu. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik. Nah, di sini saya akan memberikan pencase atau penyuluhan tentang tindakan perilaku kekerasan ya, Pak. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu kepada Bapak. Apa sih yang Bapak ketahui tentang perilaku kekerasan? Seperti mungkin marah-marah nggak jelas, suka membanting barang-barang sesuatu yang tidak diinginkan. Oh, baik, bagus ya, Pak, jawabannya. Nah, untuk izin menambahkan saya tentang pengertian perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan definisi ini, perilaku kekerasan dapat dilakukan secara verbal, diarahkan pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu perilaku kekerasan saat sedang berlangsung atau perilaku kekerasan terdahulu. Riwayat perilaku kekerasan Geliat Budi, Ana, Akhemat, dan kawan-kawan 2010 126. Nah, perilaku kekerasan adalah perilaku individu yang dapat membahayakan orang. Kekerasan atau agresif merupakan suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Depkes tahun 2000. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu kalau fisik, muka merah dan tegang, mata melotot atau pandangan tajam, tangan mengepal, rahang mengetuk, postur tubuh kaku, jalan mondar-mandir. Nah, untuk verbalnya itu bicara kasar, suara tinggi, membentak atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, mengumpat dengan kata-kata kotor, suara keras, atau ketus. Nah, untuk perilaku itu melempar atau memukul benda orang lain, menyerang orang lain, melukai diri sendiri atau orang lain, dan merusak lingkungan atau amuk-amukan dan agresif. Nah, tadi saya sudah bacakan ya, Pak, tentang tanda dan gejala. Apakah ada yang Bapak rasakan? Ya, ada. Oh, ya, baik. Nah, sekarang itu saya akan bacakan untuk penyebabnya ya. Menurut Strin, kemarahan adalah kombinasi dari segala sesuatu yang tidak enak, cemas, tegang, dendam, sakit hati, dan frustasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemarahan terbagi atas faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, untuk faktor predisposisi, berbagai pengalaman yang dialami tiap orang yang merupakan faktor predisposisi, artinya mungkin tidak terjadi perilaku kekerasan jika faktor berikut dialami oleh individu. Nah, yang pertama itu psikologis, kegagalan. Nah, yang kedua sosial budaya, tertutup dan membalas secara diam. Nah, dan yang ketiga itu bioneurologis, banyak pendapat bahwa kerusakan sistem limbik, lobus frontal, lobus temporal, dan ketidakseimbangan neurosmiter
turut berperan dalam terjadinya perilaku kekerasan. Nah, untuk faktor predispitasi dapat bersumber dari klien, lingkungan, atau interaksi dengan orang lain. Kondisi kalian seperti kelemahan fisik atau penyakit fisik. Nah, untuk keputusasaan ya Pak, ketidakberdayaan percaya diri yang kurang dapat menjadi penyebab perilaku kekerasan. Demikian pula dengan situasi lingkungan yang ribut pada kritikan yang mengarah pada penghinaan. Nah, baik, tadi saya sudah menjelaskannya. Lanjut sekarang ke pertanyaan ya. Apakah Bapak ada pertanyaan kepada saya atau tidak sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan yang lain, ke materi yang lain selanjutnya? Ya, ada. Baik, apa ya Pak? Apakah hal yang dilakukan keluarga dengan yang mempunyai perilaku kekerasan? Baik, jadi hal yang dilakukan keluarga yang pertama, mengadakan kegiatan bermanfaat yang dapat menampung potensi dan minat bakat anggota keluarga yang mengalami risiko perilaku kekerasan, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kejadian perilaku kekerasan. Untuk yang kedua, bekerja sama dengan pihak yang berhubungan dengan pihak-pihak terkait, contohnya badan konseling, RT atau RW, dalam membantu menyelesaikan konflik sebelum terjadi tindakan kekerasan. Nah, untuk yang terakhir, mengadakan kontrol khusus dengan perawat atau dokter. Gimana Pak untuk jawabannya? Baik, saya langsung saja untuk cara mengontrol perilaku kekerasan. Nah, jadi untuk mengontrol perilaku kekerasan dengan mengajarkan kalian yang pertama menarik napas dalam, memukul-mukul bantal, itu untuk meredakan emosi ya. Bila ada sesuatu yang tidak disukai, anjurkan kalian mengucapkan apa yang tidak disukai klien. Nah, yang keempat, melakukan kegiatan keagamaan seperti berwudu dan sholat. Nah, yang terakhir itu kita sebagai perawat jadi mendampingi klien dalam minum obat secara teratur. Nah, baik, tadi saya sudah menjelaskan ya, tadi Bapak bertanya kepada saya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak. Jadi, gimana sih cara mengontrol perilaku kekerasan itu? Ya, baik. Mungkin satu, menarik nafas dalam, dua, memukul bantal, tiga, bila ada sesuatu yang tidak disukai, anjurkan untuk mengucapkan apa yang tidak disukai. Empat, mungkin melakukan kegiatan keagamaan seperti wudu dan sholat. Alhamdulillah ya, Bapak sudah mengerti tentang perilaku kekerasan itu gimana dan cara mengontrolnya juga gimana. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dari awal sampai akhir ya. Jadi untuk kesimpulannya, perilaku kekerasan adalah perilaku individu yang dapat membahayakan orang, diri sendiri baik secara fisik, emosional, atau seksualitas. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu untuk fisik, muka merah dan tegang; untuk verbal, bicara kasar; untuk perilaku, melempar atau memukul benda atau orang lain. Nah, penyebabnya itu bisa disebabkan oleh kemarahan adalah kombinasi dari segala sesuatu yang tidak enak, cemas, tegang, dendam, sakit hati, dan frustasi. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kemarahan terbagi atas faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Nah, dan untuk cara mengontrol perilaku kekerasan itu, yang pertama, menarik nafas dalam, memukul-mukul bantal. Bila ada sesuatu yang tidak disukai, anjurkan kalian mengucapkan apa yang tidak disukai. Nah, yang keempat, melakukan kegiatan keagamaan seperti berwudu dan sholat. Nah, dan tugas satu lagi kita sebagai perawat mendampingi klien dalam meminum obat secara teratur. Baik, alhamdulillah ya Pak. Jadi sekarang Bapak sudah mengetahui. Nah, alhamdulillah juga acaranya lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya mohon pamit, mau ke pasien yang lain juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.